Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saratina Rusmana. Saya dari SMA Swasta Islam Terpadu Mahmudiyah Sukabumi. Salam hormat kepada dosen penguji. Saya LPTK dari Universitas Pendidikan Bandung. Hari ini saya take video untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah. Iya, Oke, alhamdulillah hari ini Ibu bisa melihat dari anak-anak di sini muka-mukanya ceria-ceria semua ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita mau cek dulu kehadiran hari ini ya. Di kelas F2 ya. Oke. Kita absen satu persatu ya. Ajeng Natasha. Hadiro. Ajril. Alifa Nur Hasanah. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir Muhammad Syahdan ya. Karena sakit. Oke. Dari jumlah 21, hari ini yang tidak sekolah 1 orang, berarti semuanya ada 20 peserta didik ya di sini ya. Baik, selanjutnya kita baca doa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita semua telah melaksanakan doa bersama ya, diawali dengan pembacaan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau ajak kalian afirmasi mengenal diri sendiri ya, supaya pembelajaran kita hari ini tuh menyenangkan. Diawali dengan pembersihan diri dulu. Ada yang tahu caranya? Enggak, ada yang tahu ya. Oke. Pertama, kita menghirup udara selama 4 detik, kemudian ditahan selama 4 detik dan hembuskan selama 4 detik. Dihitung ya. 1, jadi sambil dihitung gini. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Tapi jiwanya sambil dibersihin ya. Apa yang tadi buat kalian kesel, yang bikin kalian moodnya nggak enak gitu ya. Pokoknya dibersihin sebelum belajar ya. 1 2 3. Keluarinnya lewat mulut ya. Beda kalau lewat hidung. Ulangi ya. Kenapa kalian lewat hidung keluarinnya? Nah, lewat mulut dikeluarinnya. Ibu juga keluarinnya lewat mulut ya. Oke, siap. Ulangi, 1 2 3. Iya, gimana? Sudah lebih tenang jiwanya? Nah, itu ya, ketika kalian merasa ada sesuatu yang tidak enak, pertama kali bukan marah-marah, tapi ambil napas dulu perlahan, ya. Setelah itu bersihkan jiwanya, supaya apa yang kita lakukan hari ini tuh lebih terarah gitu, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu mereview dulu pembelajaran sebelumnya, ya. Pelajaran sebelumnya itu ada yang masih ingat belajar apa? Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu tentang otot ya. Sudah kalian pelajari tentang otot. Nah, sekarang pembelajaran sekarang itu kalian memasuki bab tentang sistem rangka tubuh manusia. Coba, ada yang tahu nggak sistem rangka tubuh manusia itu apa? Tulang. Kenapa tulang? Karena bisa gerak, membuat tubuh kita bisa bergerak. Tulang bisa bergerak sendiri? Tidak.
Salah satunya sistem rangka tubuh kita itu adalah tulang, terus otot, sendi. Ya, ada tulangnya, ada ototnya, ada sendinya. Baru tubuh kita itu bisa bergerak, gitu ya. Tapi kita kaitkan ke dalam agama kita. Badan kita ini adalah ayat-ayat Allah yang tidak ada tulisannya, misalkan ini kepala, di sini tulisan, ada nggak? Nggak ada ya? Atau misalkan ini tangan, ini perut, ini kaki, tidak seperti itu ya. Tapi bukti nyata ayat-ayat Allah itu yang terbesar yang kita rasakan adalah tubuh kita sendiri. Ya, tubuh kita sendiri adalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Kalau ayat Allah yang tertulisnya ada di Al-Quran. Tapi kita bisa melihat real secara langsung dan merasakannya bahwa kehebatan Allah itu ada pada tubuh kita. Bisa bergerak, ya, bisa berjalan, bisa melihat dan segala macamnya. Nah, ini dipelajari dalam pelajaran biologi. Ya, hari ini masuk ke sistem gerak yaitu rangka tubuh manusia. Ya, oke. Sebelumnya kita melihat dulu cuplikannya. Oke, silahkan disimak. Oke, kalau tulang panggul, iya ini ya tulang panggul ya, yang menyangga apa? Bagian sistem pencernaan. Terus tungkai, itu mah bukan, yang mana ya? Kas, tungkai. Tulang telapak kaki, iya gitu ya. Perbedaan, bisa bedanya? Ya, kalau aksial itu yang gerak, yang tidak bergerak istilahnya diam gitu ya, pasif. Kalau apendikular dia alat gerak, bisa gerak ke sana ke sini gitu ya, bisa muter-muter gitu ya. Oke, siap, terima kasih. Jadi tulang kita itu terdiri dari 206 tulang. Dibedakan menjadi dua, ada aksial, ada apendikular. Lanjut, kita ini udah selesai dulu nontonnya ya. Gimana, menyenangkan pemirsa? Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Apa itu LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik ya. Berarti otomatis ada sebuah proyek. Lihat di depan. Nah, di depan ini Ibu sudah mempersiapkan ada karton, kertas HPS. Ibu perkenalkan dulu satu-satu. Kertas warna origami. Ada apa lagi namanya? Spidol. Nah, ini apa namanya? Paper stick. Supaya agak ini ya, agak keren. Paper stick. Ini double tip. Ini gunting. Pinter sekali anak-anakku.
Selanjutnya, ini sudah duduk sesuai kelompok ya? Ini ada. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kelompok ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama nih. Silahkan dibaca-baca dulu LKPD-nya seperti apa ya? Ya, silahkan dibaca dulu. Di situ judul proyeknya apa? Membuat poster replika rangka manusia dan sendi. Tujuannya, peserta didik? Persendian? Iya, bisa menjelaskan hubungan struktur dan fungsi gerak. Tadi ada struktur rangka tubuh itu apa aja. Kemudian fungsi gerak kita itu apa, ya. Bagian rangka yang dipilih, boleh kalian nanti baca dulu ada materinya. Kalian boleh rangka anggota gerak atas atau anggota gerak bawah. Ada satu lagi ditambah yaitu sendi, ya. Kalian bisa memilih perencanaan proyek yang mana. Kemudian di situ diisi alasan pemilihan, ada ya. Kenapa kalian milih, misalkan mau bikinnya anggota gerak atas, anggota gerak bawah, atau sendi. Jadi alasannya ditulis. Kemudian bahan dan alat yang dibutuhkan, Ibu sudah sediakan di sini. Kalian gak usah repot-repot bawa dari rumah. Silahkan nanti kalian butuhnya apa, ditulis ya. Dan silahkan ambil di depan, paheula-heula. Kemudian materi pembelajaran itu silahkan dibaca nanti untuk presentasi kalian, ya. Paham? Oke, silahkan kalau misalkan sudah paham, karena tugasnya sudah dibagi-bagi, silahkan ambil di sini, siapa cepat dia dapat. Warnanya? Ya, silahkan. Bisa jalan random aja boleh, nanti bisa digambar, bisa bentuk replika juga boleh. Kertasnya digulung-gulung gitu, digulung-gulung supaya tulang teh ada gambar 3 dimensi, ngerti ya? Bervolume ditempelin ke kartonnya, jadi enakan gitu untuk kedua gambar digulung-gulung ada lemnya ini, gitu. Boleh sekreasi kalian ya, kayak gimana? Boleh. Pokoknya sekreasi kalian. Misalkan nih, kalian mau bikin replikanya. Ini kan kertas HPS nih, dipotong kecil-kecil, digulung-gulung, dibentukin. Misalkan ini bagian kepala, dibentukin titik-titik. Ini bagian tangan, gitu ya. Kayak kalian kelompok ini ngambilnya yang anggota gerak apa sendi? Mudah. Ini mau cari dulu. Nah, pokoknya semuanya juga mudah asalkan niat ngerjain. Benar nggak sih? Ya. Nah, gitu. Misalkan sendi, kendalanya mungkin kalian harus ukurannya, pokoknya bisa pasti. Ya, Bu, siap. Ya. Oke. Tapi disajikannya boleh bentuk gambar, boleh bentuk replika kecil-kecil. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada kendala nggak? Ini berarti dibuat langsung bentuk. Iya. Digambar dulu. Ini kalian mau bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini dulu ya sesuai kesepakatan bersama nanti. Kalau misalkan 2 dimensi berarti langsung digambar. Boleh pakai ini, boleh ke HPS juga ada ya, Ibu sediakan. Terus kalau misalkan Bu mau gambarnya 3 dimensi, misalkan gambar tengkorak dari kertas HPS nih digulung-gulung, dibuletin aja, dibentukin. Nah, itu sangat 3 dimensi. Terus mau di kayak apa sih? Kayak hadiah.
Ya, sketchbook ya kayak gitu. Itu kan lebih keren ya pas dibuka teh. Wow, gitu ada tengkorak tiba-tiba muncul gitu kan. Itu gimana? Kalian bisa nggak itu? Sok, ini kan project based learning ya. Kalian gimana caranya membuat project itu semenarik mungkin di kelompok kalian. Nanti akan dipresentasikan, ada materinya. Nah, itu udah ada di situ ya. Oke, siap. Ada lagi? Ada kendala nggak? Hah? Boleh pakai sketsa, boleh. Gambarnya kalian mau milih apa? Oh, apendikular. Nah, apendikular. Boleh pakai smartphone kan satu ya. Nanti kalian bagian gambarnya bisa dibagi-bagi. Nah, penyajiannya kalian boleh gambar 2 dimensi, boleh gambar 3 dimensi. Ya, kalau misalkan 3 dimensi punya ide, misalkan ya kertasnya digulung-gulung, ini kecil-kecil kan ada lem ya, dititik-titikin. Jadi dia lebih nampak gitu. Oh, itu tuh tulang bisa dipegang gitu si ininya teh gitu ya. Atau yang apa tuh yang dibuka teh? Bukan netbook apa? Nah, scrapbook ya kerajinan kayak buku pas dibuka teh tiba-tiba muncul gitu kan. Ini keren ya pakai kertas warna pas dibuka teh. Gak apa-apa kecil juga tapi segimana kreatif kalian bisanya. Lihat mic ibu nggak satu lagi mikrofon. Ya silakan kelompok 1 ya. Boleh diperhatikan dulu teman-temannya. Iya. Kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja mereka. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 yang bersakan 1 Alifah Nurhasana, perannya menggunting dan menempel. Danisya Puji Lestari menulis LKPD. Nisma Darmawati bagian menggambar. Salma Rahmawati dan saya Siti Zelda sebagai menjelaskan materi dan mencari informasi. Nah, untuk bagian rangka yang dipilih, kami memilih rangka anggota gerak bawah atau kaki. Alasannya, karena menurut kelompok kita yang agak mudah itu menggambar rangka anggota gerak bawah atau kaki. Nah, untuk bahan dan alat yang kami butuhkan yaitu karton, kertas origami warna-warni, dan kertas, gunting, dan spidol. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang rangka bawah atau kaki. Nah, ini. Oke, sebelumnya siap satu kelompok menyiapkan satu pertanyaan ya. Nah, untuk yang pertama ada rangka apa? Tulang selangka. Nah, tulang selangka ini berfungsi sebagai menyambungkan tulang kaki dengan tubuh bagian atas. Nah, ini adalah tulang selangka. Nah, lalu fungsinya menopang berat badan saat bergerak dan menjadi tempat melekatnya otot tungkai. Lalu yang kedua ada tulang apa? Tempurung lutut. Nah, di sini ada tulang tempurung lutut. Fungsinya melindungi sendi lutut dari benturan, membantu meluruskan kaki saat berjalan. Yang ketiga ada tulang betis. Tulang betis ini fungsinya itu menjaga keseimbangan tubuh dan tempat melekatnya otot kaki. Yang keempat tulang kering. Tulang kering ada di bawah tulang betis. Fungsinya sebagai menopang berat badan. Lalu
Kelima, tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki itu ada beberapa bagian di bawah dan fungsinya. Jangan gini. Nah, fungsinya sebagai membantu menjaga keseimbangan dan yang terakhir adalah Ada tulang jari kaki. tulang jari kaki di bawah tulang telapak kaki. Fungsinya sebagai membantu menumpu dan mendorong tubuh saat bergerak. Nah, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok? Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanya kelompok 1 hasil kerja mereka dan sudah dipresentasikan? Silahkan. Silahkan, ada perwakilan saja saat yang bertanya. Silahkan. Tulang, salah satu tulang yang tidak berfungsi apakah berpengaruh? Nah, itu menurut beberapa fungsi dan bagian otot yang dialiri. Jika memang tulang itu dialiri oleh tulang yang tidak berfungsi itu, kemungkinan itu memengaruhi tulang yang lain. Nah, sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi apa? Nir? Bagaimana kalau misalkan salah satu tulang itu tidak berfungsi, apakah bakal harus ke tulang yang lain? Oke, balik lagi ya. Fungsi tulang itu adalah sebagai alat gerak pasif. Boleh diperhatikan dulu teman-teman. Ya, tulang itu sebagai alat gerak pasif. Jadi tulang itu nggak ada fungsi dia buat bergerak atau gimana ya. Tapi yang membantu bergeraknya itu adalah sendi dan otot. Nah, jika ada permasalahan di bagian sendi atau di bagian otot, baru itu ngaruh ke bagian gerak tubuh kita ya yang lain. Kalau tulangnya itu sendiri mah emang diem gitu ya. Kecuali kalau misalkan si tulangnya itu ada loh kasus ya, si tulangnya itu hancur di dalam. Iya, ada yang kecelakaan si tulangnya itu hancur di dalam, tapi dia tangannya masih bisa bergerak begini-begini. Berarti tulangnya itu dia tidak mempunyai peran lebih gitu ya, hanya memberikan bentuk tubuh ya dan melekatnya otot. Yang penting ada ototnya, yang penting ada Sendinya. nah ada sendinya, dia tetap bisa bergerak walaupun di sininya misalkan patah, dia bisa bergerak. Tapi di situ kan ada sistem saraf ya, mungkin agak sakit atau gimana. Tapi untuk tulangnya itu sendiri kan tidak berpengaruh karena tulangnya itu sebagai pasif, dia diem gitu ya. Paham? Oke, terima kasih kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kita semua hari ini. Hebat sekali kalian sudah mengerjakan sebuah proyek. Kemudian materi hari ini adalah tentang sistem gerak pada manusia, subtema rangka tubuh manusia. Secara keseluruhan ya, kita ambil kesimpulan bahwa tubuh kita itu bergerak karena ada penopangnya, yaitu tulang ya. Dan di dalam tubuh kita itu bisa bergerak karena adanya bantuan satu, tulang, otot, sendi. Terus apalagi yang di motoriknya oleh otak, di settingnya oleh otak kita. Kenapa bisa bergerak? Dan Allah yang menghendaki kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas harian. Ya, coba kalian setelah beraktivitas seharian, kalian pernah nggak afirmasi gitu ya sebelum tidur, mengucapkan terima kasih ya Allah, hari ini saya sudah melakukan aktivitas ini. Jadi direview lagi gitu sebelum tidur. Iya, evaluasi, direview apa yang kalian lakukan hari ini. Direview lagi, tadi kita punya kesalahan ini. Besok berarti harus diperbaiki. Gitu ya, sebelum tidur biasakan seperti itu deh ya. Dan ucapkan terima kasih wahai tubuhku, aku sudah
melaksanakan kegiatan hari ini dan kamu sudah kuat. Ya, pernah nggak mengucapkan terima kasih ke tubuh kalian? Ya, biasakan supaya tubuhnya itu lebih ringan. Ya, bukan ringan karena kurus ataupun gemuk gitu ya, tapi lebih ringan ke menerima apa yang Allah berikan, ya, apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki untuk kita di hari ini, besok ataupun yang kemarin gitu ya. Mau yang enak atau nggak enak, tapi kita menerima sehingga keseharian kita tuh lebih ringan gitu ya. Oke. Kemudian di akhir pembelajaran hari ini ya, Ibu menitipkan pesan untuk kalian, jaga tubuh kalian masing-masing ya. Badan kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Jangan sampai terluka ya, jangan disakitin apalagi. Dengan sengaja kita menyaksikan, nggak boleh ya. Pokoknya jaga dengan sebaik mungkin tubuh kita. Ya, dengan apa? Dengan tingkah laku, entah itu pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, pokoknya yang sehat ya. Terus bertingkah laku yang sehat dan istirahat yang cukup. Ingat, di tulang itu pabriknya darah. Tulang kita itu pabriknya darah. Manusia yang mengalirkan bisa gerak atau gininya ya, itu adalah darah. Darah itu berarti udah nggak bisa gitu ya. Jadi bahasanya listriknya itu yang ngalirinnya itu adalah darahnya kita gitu ya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah bekerja sama, berkolaborasi di pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan mengambil pengalaman juga pembelajaran yang penting hari ini. Coba Ibu mau satu orang dari kalian menyimpulkan atau kesan hari ini, pembelajaran hari ini tuh apa sih? Misalkan nih, saya lebih merasa harus lebih bersyukur deh punya badan ini. Kayak gimana lah ya, dijaga. Silahkan. Atau dengan adanya, oke, silahkan Keke. Di situ saja nanti di sama. Silahkan Keke, apa yang Keke rasakan? Untuk pembelajaran hari ini, saya merasakan senang karena bisa mengetahui ternyata banyak organ tubuh atau tulang yang diciptakan oleh Allah untuk kita gerak dan untuk bekerja kelompok itu jadi lebih mudah memahami. Iya. Fungsi utama dan penyusun utama dari Rangka tulang tersebut. Iya. Dan banyak banget pengalaman. Banyak banget pengalamannya. Iya, baik. Ada lagi, Kay? Terima kasih. Iya, ada lagi? Ada lagi yang lain? Bisa ada pengen geremet, udah pengen curhat ke Ibu gitu. Pesan apa sih pembelajaran hari ini ada? Silakan. Ada yang disampaikan sebelum penutupan nih, sebelum penutupan. Jangan sampai menyesal keluar dari kelas ini. Tadi nggak menyampaikan ini ke Ibu atau ke teman-teman yang lain. Silahkan. Oke, cukup? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah selesai dan kesan Ibu menyampaikan kesan hari ini, pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah, senang sekali membagi pengalaman, berbagi ilmu, kemudian bisa berhadapan dengan kalian ya, bisa bertemu dengan kalian, itu suatu anugerah yang Allah berikan kepada Ibu. Bisa merasa apa ya, ada hadir di tengah-tengah kalian, salah satunya sebagai fasilitator menyampaikan ilmu ya dari Ibu untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan lagi nanti materinya ya. Sekarang banyak banget untuk media-media yang lain gitu ya. Jangan cukup di sini saja belajar ya.
Jangan merasa udah tahu, udahlah, jangan gitu ya. Tapi silahkan kembangkan materi-materi yang sudah kalian dapatkan ya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.